Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa berkumpul untuk tetap melaksanakan seri edisi khusus yang telah masuk ke dalam seri ke-57. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com kembali mengudara, mengajar, mengabdi dan meliti untuk mahasiswa Indonesia. Kita akan lanjutkan dengan seri berikutnya, yaitu soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sudah mencapai seri yang ke-57 dari buku yang sama. Oke, kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Ya, ini dia. Soal pertama adalah soal 4.30 in exercise 3.31 on page 90, the distribution of time before a major repair of a washing machine was given as if y equal to, okay. Sekarang, what is the population mean time to repair? Oke, kita akan membahas suatu soal yang mana di sini adalah berhubungan dengan waktu perbaikan dari suatu mesin cuci. Nah, yang ditanya tetap dalam konteks mean. Untuk variabel acak kontinu. Jadi kalau dia variabel acak kontinu, kalau ditanya min berarti dia ekspektasi Y. Nah, kalau dia kontinu tentu integral. 0 sampai tak hingga Y dikali FY. FY-nya tentu 1/4 eksponen min Y per 4. Nah, ini dia DY. Kita keluarkan 1/4-nya ke depan. Tinggal integral 0 tak hingga Y eksponen min Y per 4. DY. Nah, integral ini tentu kalkulus biasa. Kita menggunakan integral parsial. Oke, integral parsial di mana kita misalkan misal U adalah Y, maka DU tentu adalah DY. Nah, DU DY. Sedangkan DV adalah eksponen min Y per 4. Maka V tentu integralnya, yaitu kalau dia min 1/4 tentu dia min 4. Nah, eksponen min Y per 4. Oke. Nah, kita tahu integral U dV itu adalah U kali V kurang integral V du. Oke, kita lanjut. Berarti sama dengan integral UV, berarti kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu UV, berarti U-nya tadi adalah Y, U-nya tadi Y, UDV. DV-nya tadi min 4, berarti ini min 4 eksponen min Y per 4. Untuk 0 tak hingga kurang integral V du. V-nya tadi minus 4 eksponen min Y per 4 dy. Nah, di sini tentu kalau dia kita masukkan tak hingga, eksponen min tak hingga per 4 itu eksponen min tak hingga 0. Kalau kita masukkan 0, Y-nya yang 0, berarti ini 0. Minus-minus ketemu minus plus, tinggal 4. Integral eksponen min Y per 4. Nah, ini jadi mudah kan?
DY. Nah, ini dia. Jadi sangat mudah sekali, sama dengan 4 kali dengan eksponen. Integral di dalam tentu menjadi min 4 eksponen min Y per 4 untuk batas 0 tak hingga. Oke, berarti di sini min 4. Nah, dikali dengan di sini 4, sorry, 4. Ada integralnya yang salah kira-kira. Oh ini salah. V-nya DU-nya ini salah. Oke, kita hapus dulu. Ada yang silap sedikit. Oh, hapus dulu. Di sini salah, tinggal minus. Ini tinggal minus. Nah, oke. Ini 4 yang nggak ada nih. Tadi kan kita jelas tadi ya. Kita hapus dulu 4 di sini nggak ada. Nah, itu dia. Oke, kita hapus dulu. Oke, VDU. UV kurang integral VDU. Oke. V dV-nya 1/4 eksponen per 4. 1/4. Oh, 1/4. Oh, ini dari sini salahnya kita. 1/4. Oh, di sininya 1/4-nya masih ada, bro. Hapus dulu lah. Ini integralnya kacau. Hapus dulu semuanya. Biar lebih jelas kita hapus. Oh, ini karena sudah sangat sore, jadi kita hapus dulu. Wah, kita buat yang benar. Tadi sama dengan 1/4. Nah, tadi kan ini nih. Integral 0 tak hingga Y eksponen min Y per 4 DY. Nah, tadi sebelumnya kita sudah ada UDV-nya. 1/4 dikali dengan UV. U-nya tadi Y. DU DV. DV-nya tadi adalah min 4. Y. Min 4 eksponen min Y per 4. Nah, ini. Oke, untuk batas 0 tak hingga. Oke, di sini kurang integral VDU. 0 tak hingga. V-nya tadi adalah min 4. Min 4 eksponen. Min Y per 4. Y. Nah, ini dia nih. Ini baru benar. 1/4. Kalau tak hingga kita masukkan ke sini, berarti dia eksponen min tak hingga per 4, berarti 0. Kalau 0, Y yang di sini 0. 0 kali apapun dia 0, berarti di sini 0. 4 tambah 4, minus ketemu minus plus. Integralnya 4, integral 0 tak hingga. Oke, eksponen min Y per 4. Nah, ini baru benar. DY. Wah, ini dia. 1/4. Integral ini berarti 4 dikali. Nah, di sini tentu karena ada 4 eksponen min Y per 4-nya, tinggallah 4 eksponen min Y per 4. Nah, ini min. Oke, itu 0 tak hingga. Nah, nih. Berarti 1/4 dikali dengan 4. Dikali dengan, kalau dimasukkan tak hingga, min tak hingga dia 0. Berarti min 4 kali eksponen min tak hingga per 4. Oke.
dikurang lagi dengan kurang-kurang tentu menjadi tambah 4 dikali eksponen min 0/4. Nah, min 0/4. Nah, tentu di sini dia menjadi 1. Ini 0. Ini 4 kali 4, 16/4 berarti 4. Nah, jadi rata-ratanya adalah 4, bro. Jadi jampak sekali di sini rata-ratanya adalah 4. Oke. Kita coba lanjutkan dengan soal berikutnya. Jadi kita sudah lihat rata-rata memperbaikinya ternyata adalah 4. Hanya tergantung kepada melakukan integral dasar. Tadi walaupun dasar, kalau kita ceroboh salah juga. Jadi hati-hati ya, integral hati-hati. Biasa salah itu biasa, tapi harus tahu salahnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikut, bro. Kita share. Kita lihat soal berikut. Oke, soal berikutnya diberikan katanya probability distribution. Nah, diberikan probability distribution, X-nya variabel acak pasangan dengan paralel. Pertanyaan pertama, plot. Ya, kalau plot itu sederhana saja, pakai grafik batang. Oke, untuk dia 0, dia 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk nilainya 0 dari paling rendah 0,05, 0,01, 0,01. Ini X, ini Fx. Oke. 0,05. Oke. Sudah itu berapa lagi tuh? 0,16. Oke. Terus itu 0,37. Terus 0,41. Jadi dari 01 itu dia adalah 0,41. Berarti ini 0,41 nih. Oke, punya si 0. 1 itu 0,37. Oke, selesai. 2 itu 0,16. Oke, selesai. Oke, itu aja ya. 3. Dan ia terus satu lagi, sudah itu 0,16, 0,05. Nah, ini dia. Dan punya yang 4, yang terakhir adalah 0,01. Nah, ini dia. Jadi biasanya orang buat titiknya itu di tengah. Biasanya kalau kita mau bicara yang benar, titik ini di tengah biasanya. Ini untuk X-nya 0. Ini untuk 0, ini untuk 1, ini untuk 2, 3, 4. Nah, inilah dia. Sedangkan yang B kita dapatkan ekspektasi X atau new. Nah, karena dia diskrit, maka dia itu ekspektasi X. Ekspektasi X atau new. Karena dia diskrit, maka dia sigma X dikali Fx. Nah, ini dia. Maka dia dimulai dari 0 kali F0, 0,41. Ditambah dengan 1 dikali F1 0,37 ditambah dengan 2 dikali dengan 0,16 ditambah dengan ke bawah aja buat tambah dengan 3 dikali dengan 0,05 ditambah dengan 4 terakhir dikali dengan 0,01. Wah, selesai, bro. Hitung aja lah pakai kalkulator. Dapat. Yang terakhir ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat sama saja. Berarti dia adalah sigma
X kuadrat dikali dengan Fx-nya. Bukan Fx kuadrat, tapi Fx. Apa dia? Berarti sama dengan 0 kuadrat. Nah, dikali dengan 0,41. Apalagi tambah 1 kuadrat. Dikali dengan 0,37. Ditambah lagi dengan 2 kuadrat. Dikali dengan 0,16. Ditambah dengan 3 kuadrat, bro. Dikali dengan 0,05. Terakhir lagi ditambah lagi dengan 4 kuadrat dikali dengan 0,01. Oke. Dikali dengan 0,01. Oke, kita lanjutkan share. Ada kendala tadi sedikit. Share. Kali dengan 0,01. Nah, cari aja kalkulator, tekan hasil, inilah hasil dari ekspektasi X kuadrat. Nah, jadi kalau kita dapat ada new, ada ekspektasi X kuadrat, jadi selesai permasalahannya. Jadi kalau nomor ini dilanjutkan dapatkan variasi X, kalau ada pertanyaan selanjutnya dia tinggal hanya ekspektasi X kuadrat tadi dikurang dengan new kuadrat. Dikurang dengan new kuadrat. Nah, ini adalah rumus variasi. New kita ketahui adalah ekspektasi X. Nah, ini. Jadi kalau kita mau mencari variasinya gimana, bro? Jika hasil ini tadi kita andaikan, tadi yang kita tekan kalkulator tadi T, dan hasil ini tadi jika kita kalkulatorkan tadi hasilnya S, maka hasil variasi adalah ekspektasi X kuadrat tadi adalah T. T dikurang dengan S, tapi S-nya kita kuadratkan. Nah, inilah hasil dari variasi. Oke. Jadi saya rasa kita telah dapat sukses menyelesaikan dua soal pada seri yang ke-57 ini. Kita akan jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.